Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Minggu, tanggal 17 Mei tahun 2026. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih kemurahan-Nya masih boleh kita rasakan sampai pagi hari ini. Di tengah segala kesibukan dan pergumulan hidup, mari kita datang mendekat kepada Tuhan dan membuka hati untuk menerima firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami datang sujud di hadapan-Mu dengan hati yang rendah dan penuh syukur. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan, dan penyertaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas hari ini, kami rindu untuk mendengar suara-Mu melalui renungan firman-Mu. Jamalah hati kami, tenangkan setiap pikiran yang gelisah, kuatkan hati yang lelah, dan pulihkan jiwa yang sedang berbeban berat. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kitab Wahyu pasal 11 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 19. Kitab Wahyu pasal 11 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Di bawah perikop sangkakala yang ke-7, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, "Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah memulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi." Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Amin. Allah adalah Raja. Puang mo tudatu. Dalam pembacaan hari ini dikatakan bahwa peniupan sangkakala ke-7 berbeda dari peniupan sangkakala pertama sampai ke-6. Peniupan sangkakala pertama sampai ke-6 diikuti dengan penghukuman atas alam semesta karena kejahatan. Peniupan sangkakala ke-7 tidak diikuti penghukuman, melainkan pujian-pujian di dalam surga dengan suara nyaring tentang Tuhan dan yang diurapinya, yaitu Yesus Kristus, yang memerintah sebagai Raja untuk selama-lamanya. Kemudian 24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah sujud menyembah dan memuji-muji Allah yang memerintah sebagai Raja. Allah sebagai Raja berarti Allah berkuasa atas umat-Nya. Allah yang dalam kesetiaannya menunjukkan keadilannya bagi umat-Nya, membela hak-hak orang lemah dan tertindas selalu menderita,
dan dalam kasih-Nya menyatakan keselamatan dan perlindungan bagi umat yang percaya kepadanya. Peristiwa pada ayat 19, Yohanes melihat bait suci terbuka dan nampak tabut perjanjian Allah di dalamnya. Penglihatan Yohanes ingin meneguhkan umat yang mengalami penderitaan bahwa Allah setia hadir di dalamnya, sehingga kilat yang memancar, guru yang menderu, gempa bumi, dan hujan es, semuanya menyatakan bahwa Allah hadir dan berkuasa. Karena itu, sekalipun umat dalam berbagai situasi hidup memiliki beban yang berat, mengalami kesulitan, tidak perlu ragu dan khawatir. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan dan berpengharapanlah hanya kepadanya sebagai bukti iman kepada Kristus yang berkuasa mutlak. Percayakanlah hidup kepadanya dan saksikanlah cara Tuhan, Sang Raja, berkarya dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan hati kami hari ini. Terima kasih karena Engkau selalu setia menyertai setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat dan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Sertai kami dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Berkatilah setiap kami Tuhan, berkati usaha kami, berkati pekerjaan, pelayanan, berkati juga yang sedang menempuh pendidikan. Bukalah jalan bagi yang bergumul, kuatkan yang sedang lelah, hiburkan yang sedang bersedih, berikan kesembuhan dan pulihkan bagi yang sakit, dan cukupkan setiap kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, tuntunlah kami agar dalam setiap perkataan, sikap dan perbuatan kami boleh menjadi terang dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.